Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dahlia dengan NIM 1714.1003, kelas Ekonomi Syariah A semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari soal UAS, yaitu yang pertama, jelaskan mengenai prinsip-prinsip dengan analisis 5C dan 7P beserta studi kelayakannya. Langsung saja, yang pertama yaitu ada karakter. Karakter yaitu sifat atau watak seseorang calon debitur dengan tujuan memberikan keyakinan kepada pihak bank. Sifat dari yang akan diberikan kreditnya itu dapat dipercaya ataukah tidak. Yang kedua yaitu ada capacity atau capability, yaitu melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit, kemampuan mengelola bisnis, serta kemampuan dalam mencari laba. Biasanya, apabila semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Selanjutnya yaitu ada kapital. Kapital yaitu setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus menyediakan dana atau modal sendiri untuk mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki pihak nasabah terhadap usaha yang dimilikinya atau usaha yang akan dibiayai oleh pihak bank. Selanjutnya ada kolateral. Kolateral yaitu jaminan yang diberikan oleh nasabah, baik itu berupa jaminan fisik ataupun jaminan non-fisik. Jaminan ini biasanya diberikan melebihi jumlah kredit yang diberikan, yaitu fungsi jaminan sebagai pelindung bank dari resiko kerugian. Selanjutnya yang terakhir ada condition. Condition adalah menilai kondisi ekonomi atau kondisi seseorang baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang sesuai sektornya masing-masing. Selanjutnya penilaian kredit dengan analisis 7P. Yang pertama ada personality. Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya dalam sehari-hari maupun masa lalunya, sikap emosi, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Yang kedua yaitu ada party. Party adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari pihak bank. Yang ketiga yaitu ada purpose. Purpose untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh pihak nasabah. Selanjutnya ada prospek. Prospek yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang sekarang atau di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak, mempunyai prospek atau tidak, atau justru malah sebaliknya. Selanjutnya yang kelima ada payment. Payment adalah ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dan dari mana saja sumber dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Yang keenam yaitu ada profitability. Profitability adalah untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan malah semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank. Yang ketujuh yaitu ada protection. Protection tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh pihak bank tetapi melalui perlindungan berupa jaminan barang, jaminan orang, dan jaminan asuransi. Studi kelayakan dalam penilaian kredit, yaitu yang pertama ada aspek hukum. Aspek hukum untuk menilai keaslian dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur. Contohnya seperti akta tanah, akta notaris, sertifikat tanah, sertifikat rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran yaitu menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan yaitu menilai calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya itu. Selanjutnya ada aspek operasi atau teknis. Aspek operasi atau teknis yaitu menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, kapasitas produk usaha yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu ada aspek manajemen.
Aspek manajemen yaitu menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Selanjutnya yaitu ada aspek sosial atau ekonomi. Aspek sosial atau ekonomi yaitu untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya usaha terhadap masyarakat, lebih banyak benefitnya atau cost-nya atau justru malah sebaliknya. Selanjutnya yaitu ada aspek AMDAL. Aspek AMDAL yaitu menilai dampak lingkungan yang akan timbul adanya suatu usaha serta cara pencegahannya dari dampak itu sendiri. Selanjutnya, soal yang nomor 2 yaitu Kalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama 3 bulan. Berdasarkan hasil yang telah saya hitung, yaitu kita menghitung dulu bunganya. 10% dikali 300 juta rupiah per 12 bulan dikali 1 bulan, maka menghasilkan 2.500.000 rupiah. Selanjutnya kita hitung pajak. 15% dikali 2.500.000 rupiah menghasilkan 375.000 rupiah. Selanjutnya bunga bersih. Bunga bersih yaitu dengan cara bunga diminus pajak. Bunga 2.500.000 rupiah dari sini dikurang 375.000 dari sini sama dengan 2.125.000. Jika bunga diambil setelah jatuh tempo, bunga 100% dikali 300 juta per 12 bulan dikali 3 bulan menghasilkan 7.500.000. Pajak 15% dikali 7.500.000 rupiah menghasilkan 1.125.000. Bunga bersih 7.500.000 dikurang 1.125.000 menghasilkan 6.375.000 rupiah. Maka jumlah bunga yang diterima oleh Kalisa selama jangka waktu 3 bulan sebesar 6.375.000 rupiah. Selanjutnya yaitu soal yang nomor 3, jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank serta jelaskan konsep-konsep pemasaran tersebut. Langsung saja, tujuan umum manajemen pemasaran bank yaitu 1. Untuk memaksimumkan konsumsi atau memudahkan dan merangsang konsumsi dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang diinginkan oleh pihak bank. Yang kedua yaitu memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan oleh pihak nasabah. Yang ketiga yaitu memaksimumkan pilihan ragam produk, berbagai jenis macam produk. Yang keempat yaitu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah. Selanjutnya, konsep-konsep pemasaran ini sendiri terdiri dari 1. Konsep produksi. Konsep produksi yaitu penentuan penjual yang menekankan pada volume produk yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Yang kedua yaitu konsep produk, di mana konsep ini meyakini bahwa konsumen menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik, keistimewaan yang paling mencolok, contohnya seperti kualitas, penampilan, dan ciri-ciri yang terbaik. Selanjutnya yang ketiga ada konsep penjualan. Biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi untuk lembaga nirlaba seperti partai politik. Konsep ini ditekankan lebih agresif melalui usaha promosi. Selanjutnya ada konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien dibanding para pesaing sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi masyarakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada konsep kemasyarakatan,
yaitu konsep ini menekankan pada penentuan kebutuhan, keinginan, minat pasar sasaran, memberikan kepuasan, serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Baik, sekian itu saja yang bisa saya paparkan mengenai jawaban UAS ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.